Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kami akan mempraktekkan terhadap modul Waalaikumsalam 2.3 di ruang warahmatullahi kolaborasi, praktek keterampilan coaching pada Alutirta. Pada hari ini saya Lila Lesari sebagai coach dan teman saya Bu Elma sebagai kunci akan mempraktekkan sebuah masalah tentang tidak kenyamanan Bu Elma mengajar karena siswanya selalu ribut di kelas. Assalamualaikum Bu Elma. Waalaikumsalam Bu Laila. Apa kabar Bu Elma pada hari ini? Alhamdulillah, kabar baik Bu Laila. Alhamdulillah ya Bu Elma, Allah telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk bertemu ya Bu Elma. Oh iya Bu Elma, Bu Elma ingin menceritakan apa pada siang hari ini? Begini Bu, di kelas saya yang saya mengajar, anak-anak itu ribut terus. Padahal sudah saya peringatin, sudah saya dekatin, tapi masih juga ribut. Baik Bu Elma, pada siang hari ini saya punya waktu 13 menit untuk membicarakan tentang masalah yang Bu Elma alami. Dan mari kita cari solusinya bersama ya Bu Elma. Dan dalam pembicaraan ini, yang kita lakukan ini, yang ingin Ibu Elma dapat dari informasinya itu mengenai apa Bu Elma? Saya ingin siswa saya tersebut belajar dengan tenang dan nyaman. Oh iya Bu Elma, apakah Bu Elma merasa terganggu dengan kondisi siswa tersebut? Iyalah Bu, kita sudah capek-capek mengajar, tetapi yang kita dapatkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ada siswa yang main HP lah ketika belajar, ada yang sudah diperingatin, tapi hanya sebentar saja diamnya. Kita ngomong tidak diperhatikan, dan yang lainnya. Menurut Bu Elma, supaya siswa bisa tenang di kelas, kita sebagai guru harus bagaimana ya Bu Elma? Menurut saya, kita harus mengkondisikan kelas dengan nyaman dan aman, sehingga siswa jadi konsentrasi untuk belajar, dan kita harus punya kesepakatan dengan siswa. Betul itu Bu Elma. Baik Bu Elma, apakah Bu Elma ada membuat kesepakatan belajar dengan siswa sebelum pembelajaran Bu Elma mulai? Tidak, Bu Laila. Kadang itu terlupakan bagi saya. Coba itu Bu Elma lakukan. Apa saja kira-kira kesepakatan yang bisa kita buat dengan siswa Bu Elma sebelum kita mulai belajar? Mungkin bisa seperti ini ya Bu. Yang pertama, hadir tepat waktu. Yang Betul. kedua, tidak mengobrol atau main-main di kelas ketika belajar. Ketiga, aktif ketika diskusi atau ketika ada pertanyaan. Kemudian yang keempat, dilarang bermain HP ketika belajar, kecuali jika diperlukan, atau HP-nya disilentkan. Kemudian bisa juga yang kelima, belajar dengan bersemangat dan sungguh-sungguh. Benar itu sekali Bu Elma. Saya rasa dengan ini mereka bisa menggunakan rambu-rambu yang bisa dia taati. Andai kata dia nanti melakukan hal yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas, kita kan bisa mengingatnya apa peraturan kelas yang dia langgar. Baiklah Bu, nanti akan saya coba terapkan membuat ini bersama siswa di kelas saya ketika saya mau memulai pembelajaran di kelas. Oke Bu Elma, kalau dilihat dari konsentrasi siswa Bu Elma dalam belajar, dari angka 1 sampai 10 anak Bu Elma berada di angka berapa? Kalau dilihat di lokal ini, mereka berada di angka 5 sepertinya Bu Laila. Dari permasalahan tersebut, Ibu Elma ingin memposisikan siswa Bu Elma di konsentrasinya belajarnya di nomor berapa Bu Elma? Kalau saya rasa di angka 9 rasanya agak susah ya Bu Laila. Saya mungkin berusaha agar konsentrasinya mencapai angka 8 lah dulu. Nah, sekarang apa yang bisa Ibu Elma lakukan supaya siswa Bu Elma itu berada di angka 8?
Saya akan berusaha mengoreksi pembelajaran yang saya lakukan dengan siswa di lokal, kemudian mencari apa kelemahan dari cara mengajar saya. Baik Bu Elma, bagus sekali Bu Elma. Terus bagaimana dengan usaha Bu Elma yang lain ketika pembelajaran berlangsung agar siswa tetap aktif dan fokus dengan pembelajaran yang Ibu berikan? Adakah Ibu menggunakan LKPD atau menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi atau dengan menentukan gaya belajar siswa sebelumnya? Apakah Ibu Elma ada menerapkan seperti itu Bu Elma? Belum Bu. Saya belum ada membagi siswa dalam gaya belajarnya. Di mana gaya belajar itu kan ada 3 ya Bu Lela. Iya Bu Elma. Ada visual, audio, Ah, kemudian ah, kinestetik. betul. Kemudian RPP yang saya gunakan atau LKPD-nya sama untuk semua siswa, tanpa melihat siswa yang kurang, sedang, atau kemampuan yang lebih dalam belajar fisika. Nah, coba itu Bu Elma koreksi terlebih dahulu. Menurut saya ada baiknya Ibu memberikan lembar kerja berdasarkan tingkat kemampuan atau gaya belajar mereka, sehingga mereka lebih bersemangat untuk menyelesaikan dan tidak main-main ketika belajar, karena LKPD yang kita berikan sudah sesuai dengan gaya belajar dan kemampuan mereka. Iya Bu Laila, nanti saya akan cobalah melakukan pembagian itu berdasarkan gaya belajarnya atau kemampuan mereka. Oke Bu Elma, sekarang bagaimana halnya dengan menghilangkan kebosanan siswa dalam belajar? Adakah Ibu menggunakan e-speaking yang menyegarkan siswa kembali? Ada Bu Laila, saya menggunakan ice breaking, cuman kadang sekali-sekali aja, dan kadang ice breaking-nya itu terus. Kadang untuk menghilang kebosanan kita, jangan pernah kita harus juga melakukan ice breaking. Dan sepertinya Ibu bisa mencari ice breaking yang lebih bervariasi lagi. Kan ada YouTube, banyak contoh-contohnya. Bisa Ibu Elma tiru tuh. Iya Bu, nanti saya akan coba-coba cari di YouTube dan download. Kemudian akan saya cobakan terlebih dahulu sebelum saya bersama siswa di kelas melakukannya. Luar biasa Bu Elma ya. Nah, bagaimana dengan di akhir-akhir jam pelajaran? Adakah mungkin teknik yang lain yang bisa dilakukan untuk memusatkan perhatian siswa dan memberi penyegaran terhadap siswa kembali? Apakah ada teknik yang lain Ibu Elma lakukan? Oh iya, sepertinya ada Bu. Kita bisa menggunakan teknik stop ya Bu, untuk Iya, memberikan kenyamanan kepada siswa kita kembali. tepat sekali Bu Elma. Oh iya Bu Elma, apa yang bisa Bu Elma ambil dari percakapan kita hari ini Bu Elma? Saya jadi tahu tentang apa yang membuat siswa saya ribut di kelas, kemudian saya jadi tahu apa yang harus saya lakukan agar siswa saya tersebut berkonsentrasi selama belajar di kelas. Oh iya Bu Elma, kira-kira bagaimana cara memastikan bahwa Ibu Elma akan melakukan rencana ini? Saya akan meminta bantuan teman untuk melihat atau sebagai observasi, mengobservasi dalam pembelajaran saya nanti. Apakah memang ada perubahan nanti di mana sebelumnya saya akan membuat lembar observasi terlebih dahulu. Oh, bagus tuh Bu Elma. Luar biasa rencana dan usaha yang Ibu lakukan. Semoga berhasil ya Bu Elma. Kalau begitu kita ketemu minggu depan lagi ya Bu Elma. Tolong rekamin ya hasilnya pembelajaran yang Ibu lakukan supaya saya bisa melihat keberhasilan Bu Elma. Baik Bu Laila, minggu depan kita ketemu lagi dan saya akan melakukan apa-apa yang sudah menjadi ide dari pembicaraan kita tadi. Kemudian saya juga akan membuat rekaman videonya ketika saya mengajar dan akan saya perlihatkan ke Ibu Laila. Oke Bu. Oke Bu Guru, super brilian. Oh iya Bu Elma.
Ini kan udah penghujung, udah selesai nih pembelajaran, udah habis waktu karena saya ada aktivitas yang lain. Dari kesimpulan di sini apa yang bisa Ibu ambil dari kita melakukan coaching ini? Kesimpulan yang saya lakukan yaitu saya akan berusaha membuat siswa saya di kelas lebih lebih aktif lagi, lebih termotivasi lagi, mereka lebih mau mengerjakan latihan-latihan yang saya berikan dengan saya melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian saya melakukan speaking, kemudian ada juga teknik stop. Mungkin itu Bu Laila. Apakah dengan hal bicara seperti ini bisa membantu Bu Elma? Bisa sekali Bu Lela, saya sangat senang sekali, sangat termotivasi sekali dengan pembicaraan kita hari ini. Saya ini bersama Bu Laila. Terima kasih banyak Bu Laila. Ya, saya juga sangat banyak ilmu yang saya dapatkan dari pembicaraan dari Bu Elma ini. Dari situ saya kan juga bisa mengoreksi pembelajaran saya nantinya. Oke, Bu Elma. Terima kasih ya. Sampai ketemu besok lagi, Bu Elma. Ya, terima kasih Bu Lela. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Elma, Ibu Laila. Waalaikumsalam, Bu Irnita. Bu Laila, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Irnita. Terima kasih Ibu sudah menyempatkan waktu datang di siang hari ini. Katanya kemarin Ibu Laila ada yang mau diceritakan sama saya. Benar, Bu Yanita. Terima kasih juga ya Bu Yanita udah menyempatkan waktunya untuk mendengar saya bercerita. Iya Bu Laila, saya ada waktu 13 menit untuk menceritakan masalah yang Ibu Laila hadapi. Dan mari kita bersama-sama untuk mencari solusinya. Jadi, apa harapan Ibu Laila setelah kita berbicara, membicarakan tentang persoalan ini? Saya kepingin setelah bercerita dengan Bu Yernita, anak yang saya hadapi tersebut mempunyai motivasi dalam belajar, sehingga siswa tersebut bisa bersemangat belajar dengan saya, Bu Yernita. Oke, Bu Laila. Jadi apa masalah yang ingin Ibu Laila ceritakan kepada saya? Begini Bu Yanita, permasalahan yang ingin saya ceritakan adalah masalah tentang siswa saya di lokal. Saya punya siswa, di mana siswa itu motivasi untuk belajar matematikanya itu kurang. Siswa tersebut sering keluar masuk di jam pelajaran saya, Bu Yanita. Setelah itu, adapun dia di lokal, dia keseringan tidur. Ada saya tegur, tapi dia tidak apa sama saya. Saya takutnya nanti anak tersebut dipengaruhi oleh kakak-kakak kelasnya dan juga terpengaruhi oleh lingkungannya. Apakah Bu Yunita tahu bagaimana cara solusinya? Iya Bu Laila. Jadi permasalahan yang Ibu alami sekarang ini adalah siswa-siswi Ibu yang motivasinya sangat rendah ya Bu dalam pembelajaran matematika. Iya Bu Yanita. Oke. Kalau membicarakan tentang motivasi ya Bu Laila, jadi menurut Bu Laila motivasi itu apa model yang ingin Ibu Laila bentuk pada siswa tersebut? Saya kepingin siswanya itu semangat belajar sama saya dan motivasi itu berasal dari diri dia sendiri, bukan teguran dari saya dan saya yang menyuruhnya untuk belajar. Itu yang saya inginkan Bu Yernita. Kalau dapat motivasi intrinsiknya itu muncul pada dirinya. Apakah bisa itu Bu Yernita? Ya, oke Bu Laila. Kalau kita bawa ke dalam skala pengukuran tentang sikap motivasi, maka siswa Ibu Laila sekarang ini kira-kira berada pada level berapa ya? Kalau saya lihat dari kondisi siswa saya, mungkin siswa saya itu berada di level 5 mungkin Bu Ernita.
Oke, Bu Laila. Berarti Bu Laila inginnya motivasi anak tersebut berjalan dengan levelnya. Kalau Ibu Laila mengharapkan di level 10, mungkin agak susah ya Ibu Laila karena melihat dari kondisi yang dialami. Iya, Bu Yunita, saya anak itu bisa berubah ke level 8 aja udah alhamdulillah itu Bu Yunita. Karena level 8 itu kan saya anggap sudah di atas rata-rata. Oke, Bu Laila. Sejauh ini, apakah sudah Ibu Laila lakukan agar siswa Ibu Laila itu termotivasi dalam belajar matematika bersama Ibu? Yang saya lakukan padahal saya udah menerapkan pembelajaran sosial emosional loh Bu Yanita, karena saya dapat ilmunya dari CGP. Saya juga melakukan full nail sebelum belajar. Setelah itu Ya, saya juga melakukan ice breaking. Ketika anak tuh ribut, saya menggunakan strategi stop dalam belajarnya. Tapi saya enggak tahu kenapa kok siswa itu juga seperti itu sama saya. ya. Berarti Ibu Laila sudah melakukan atau sudah berusaha sebaik mungkin supaya siswa Ibu Laila bisa termotivasi dalam belajar. Nah, sekarang apa perubahan yang nampak pada Ibu Laila selain dari teknik atau strategi yang Ibu Laila tadi lakukan? Saya udah memanggil siswa tersebut, Bu Yanita. Sebelum saya bertemu dengan Bu Yanita, saya sudah memanggil siswa tersebut. Tapi ketika saya panggil itu, dia merasa diiyakannya cakapan saya itu. Tapi setelah mulai pembelajaran, maka sikapnya berubah kembali. Jadi saya nggak tahu kenapa kok siswa itu seperti itu lagi ya. Jadi gimana saya lagi itu Bu Yanita? Oke, apakah sebelumnya siswa yang bermasalah tadi sudah Ibu panggil ke ruangan Ibu? Sudah Bu Yanita, sebagian sudah. Oke, ya. Sudah Bu Yanita, sudah saya panggil. Sebagian sudah saya panggil. Sebelum saya berbicara sama Bu Yanita, sudah saya panggil. Oke, sekarang Ibu Laila bisa mengetahui bagaimana gaya belajar siswa itu kan berbeda-beda. Jadi apakah kita sebagai seorang guru bisa merancang model pembelajaran dan alat peraga seperti gaya belajar mereka? Apakah sejauh ini Ibu Laila sudah pernah merancang pembelajaran dengan tipe gaya belajar siswa? Oh iya, kalau begitu belum saya terapkan lagi Bu Yanita. Saya belum menerapkan gaya belajar pembelajaran saya belum menurut gaya belajar siswa itu karena siswa itu kan bermacam-macam, nah Bu Yanita. Iya, benar Bu. Nah, mungkin dengan itu bisa Ibu Laila menjadikan strategi untuk kedepannya ya, untuk merancang sebuah strategi pembelajaran menurut gaya belajar siswa Ibu sendiri. Nah, saya rasa setelah Ibu melakukan hal ini, bisa menjadi siswa Ibu bisa menjadi termotivasi untuk Ibu. Nah, kalau boleh saya tahu, Ibu cenderung belajar seperti apa sih? Apakah Ibu pernah mengamati ketika mereka sedang belajar? Ada Bu Yanita, anak saya tuh sering bergerak-gerak, pindah-pindah, tidak betah di dalam satu tempat duduk di kelompoknya itu masing. Dia aktifnya itu mungkin saya kurang melakukan praktek untuk dia mungkin, nah Bu Yanita. Anak saya tuh memang aktif bergerak gitu. Itu Iya, tipe anak siswa saya. iya, berarti kalau siswa yang aktif bergerak, berarti gaya belajar siswa Ibu Laila itu bisa gaya belajar kinestetik ya Bu Laila? Iya ya Bu Yanita, lupa Iya. saya tuh Bu Yanita. Ya, apakah Ibu Laila bisa membuat media pembelajaran untuk gaya belajar siswa yang kinestetik? Bisa Bu Yanita, karena kita kan lupa ya mungkin padahal kita udah dapat itu. Nah, Ya, kita kemudian dulu. kita juga perlu mendekati siswa tersebut dan bertanya kepada siswa bagaimana atau kendalanya dalam belajar matematika, menanyakan keadaan siswa di awal pembelajaran dan di akhir pembelajaran. Ibu Laila juga bisa menanyakan kepada siswa tentang pengalamannya belajar matematika pada hari itu, kayak refleksi gitu, Bu Laila.
Iya, ya di awal tuh kan kita harus menanyakan pada siswa apakah dia ada siap apa enggaknya. Sementara saya mindfulnya saya tidak pernah menanyakan siswa tersebut, Bu Yanita. Saya cuma mengajak siswa tuh kalau seandainya dia mau minum kok minum terlebih dahulu, bicara sama temannya. Dan kalau saya ingin mendengar musik juga enggak apa-apa. Tapi saya lupa dengan satu hal tersebut, menanyakan apakah siswa tersebut siap belajar sama saya. Sementara kan jam terakhir. Iya, iya juga itu ya Bu Yanita. Iya, Refleksi jadi juga bagus itu. jadi dari pembicaraan kita hari ini, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan ya Ibu Laila? Oh, saya akan di sini setelah saya berbicara sama Bu Yanita, ada beberapa hal yang harus saya rubah dari cara pembelajaran saya. Yang pertama, saya akan membuat model pembelajaran dan segi pembelajaran sesuai dengan gaya belajar siswa saya. Dan di awal dan di awal itu saya usahakan nanti bertanya sama siswa tersebut apakah dia udah siap belajar. Dan di akhir pembelajaran saya nanti akan menanyakan gimana dengan pembelajaran saya hari ini. Dan saya berusaha nanti untuk mendekati siswa yang minat belajarnya itu kurang sama saya. Nanti akan saya tanya, apakah ada kendala dia dengan pelajaran matematika? Iya. Kapan Ibu Laila bisa mempraktekkannya, mempraktekkan pembelajaran yang kita bicarakan seperti tadi, Bu Laila? Kalau bisa besok aja lah Ibu Yanita. Besok ada jam pelajaran saya matematika. Jadi bisa lebih cepat kan lebih bagus. Jadi saya bisa nanti apalagi nanti kewalahan kendala saya dalam pembelajaran. Ya, lebih cepat lebih baik ya Bu Laila ya, bagus Bu Laila. Lebih baik lebih cepat. Jadi saya juga bisa mendapatkan informasi dari Bu Laila ya. Baik Bu Yanita. Ya. Ternyata pembicaraan kita sudah sampai pada penghujung ya Ibu Laila. Sekarang bisa Ibu Laila menarik kesimpulannya dari pembicaraan kita tadi? Iya, Bu Nita, saya jadi lega, Bu Nita. Kalau seandainya saya kemarin mencari strategi yang bisa merubah siswa itu, saya cuma strategi saya sendiri. Setelah saya bicara sama Bu Nita, saya dapat solusi. Saya senang loh bicara sama Bu Nita. Nanti kalau kapan-kapan, kalau seandainya ada kendala lagi, saya boleh nggak bercerita sama Bu Nita lagi? Iya, boleh dong, Bu. Bisa dong, Bu. Ketemu lagi. Oke, Bu. Berarti kita ketemu lagi di minggu depan ya, Bu, setelah Ibu Laila melakukan prakteknya. Baik. Apakah ada kemajuan atau tidak? Mudah-mudahan Ibu Laila senang berbicara dengan saya. Ya, baik Bu. Saya senang sekali Bu Yanita. Kan Bu Yanita tahu kita kan satu sekolah, kita tahu kondisi siswa kita kan, apalagi kita sama-sama guru matematika. Untung ada tempat curhat sama model Bu Yanita. Terima kasih ya Bu Yanita. Ya, sampai ketemu kita pada minggu depan. Assalamualaikum Ibu Laila. Waalaikumsalam Bu Yanita.